Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin Usanillah hadrati sultanil awliya lillahi Syekh Abdul Qadir Jailani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhrisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha khususan la hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi la hadrati Syekh Muhammad Hashim wa masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid nurul khil'ah wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para satidah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Khil'ah. Alhamdulillah pagi hari ini dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, lanjutkan dengan muzakarah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita sampai maqalah yang ke-10 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa nabihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid darain. Wal maqalatul 'ashiratu, maqalah yang ke-10. Anil Hasanil Basri rahimahullahu, dari Al Hasan Basri rahimahullah, annahu, bahwasanya Imam Hasan Basri, qala, berkata beliau, maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin. Maktubun, tertulis, fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis? Khamsatu ahrufin, 5 huruf, ay jumalin, jamak daripada jumlatun, namanya jumalin, yaitu 5 jumlah tertulis di dalam kitab Taurat. Yang pertama, innal ghaniyata fil qanaati. Innal ghaniyata, sesungguhnya kekayaan itu, al iktifa'a bin nafaqati, bahwasanya kekayaan itu
al-iktifa bin nafaqati, merasa cukup dengan biaya hidup, fil qanaati, adanya di dalam sifat qanaah. Tuh kekayaan ada pada sifat qanaah. Apa itu sifat apa qanaah? Ar-ridho bil qismati, menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya qanaah. Ridho, ikhlas apa yang sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidupnya. Wa sukunul qalbi, dan merasa tenangnya hati, inda adamil ma'lufati, ketika tidak adanya yang diinginkan, yang sudah menjadi kebiasaan. Biasanya makan pakai rawon, pakai gulai, pakai sate, pakai apa lagi, opor. Tapi tiba-tiba pakai sayur asem sama tempe sama tahu, udah enak banget. Itu namanya termasuk qanaah. Nah, jangan kalau nggak ada kebiasaan yang dia makan, biasanya pagi-pagi pakai ayam goreng, kagak ada, marah-marah. Itu namanya belum ada sifat qanaah. Kita kudu belajar ini. Sebab tidak selalu kita menikmati makanan seperti yang sehari-hari kita makan. Bisa jadi kita pakai tempe doang, ya. Mungkin juga pakai ikan kering, ikan asin dan lain sebagainya. Yang kedua, wa inna salamata fil uzlati. Wa inna salamata, sesungguhnya keselamatan, min afatil lisani, daripada bahaya atau penyakit lidah. Fil uzlati, itu di dalam menyendiri, uzlah namanya. Demi keselamatan lidahnya, tidak mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang lain, itu harus uzlah. Apa itu uzlah? Al-khuruju an mukhalatati khalqi. Al-khuruju an mukhalatatil khalqi, yaitu keluar dari bergaul kepada makhluk, maksudnya kepada manusia. Bergaul, bercampur baur, berbaur dengan makhluk atau dengan manusia. Bil inqita'i, yang menyendiri. Bil inqita'i, dengan menyendiri. Inqita' itu namanya memutus hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu namanya inqita', berarti menyendiri. Ini salah satu cara untuk bisa menyelamatkan lidah kita. Tidak ghibah, ya. Tidak membongkar aib orang lain, tidak hasud dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, wa innal hurmata ay al azamata fi wafdis syahawat. Sesungguhnya kehormatan, kemuliaan atau keagungan, fi wafdis syahawati, di dalam menolak syahwat, keinginan-keinginan, nafsu, ay fi tarkiha, di dalam meninggalkan syahwat. Ini namanya kehormatan. Orang kalau nafsunya mampu dia redam, mampu dia tundukkan, maka kelihatan wibawanya, ya. Kelihatan apa namanya, kemuliaannya, kehormatannya. Tapi kalau dia mengikuti nafsu, hawa nafsu, apa saja dikerjakan, itu akan merendahkan dirinya. Wa inna tamattu'a, dan sesungguhnya senang-senang, kamalul intifa, tegasnya kesempurnaan mengambil manfaat, di ayamin tawilatin, pada masa yang panjang, hari-hari yang panjang, maksudnya masa yang panjang. Kapan kita bisa senang-senang mengambil manfaat dalam kesenangan itu? Yaitu di hari-hari atau di masa yang panjang. Di mana? Ai fil akhirati fil jannati. Tegasnya di akhirat nanti, di dalam surga. Nah, kalau di dalam surga itu udah senang-senang dah.
apa saja yang diambil, dimakan, dinikmati, lengkap semuanya, tidak ada yang kurang. Itu namanya surga. Tidak ada tempat keluh kesah, tidak ada tempat di mana orang susah hidupnya. Tidak ada yang pernah merasa kekurangan dalam segi apa saja, semua serba cukup. Allah lengkapi, itu namanya surga. Makanya dunia ini adalah tempat bersusah payah, bukan tempat bersenang-senang. Tempat di mana kita harus berjuang, memperkaya diri untuk berangkat kembali menghadap kepada Allah agar menjadi orang yang kaya raya, kaya dengan amal soleh, dengan ibadah-ibadahnya. Wa inna sabra, dan sesungguhnya sabar, ala masyaqi ada'il awamiri, atas kesulitan atau beratnya menunaikan perintah-perintah Allah. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Berat, sulit dirasakan, namanya sabar. Lagi sakit, nggak punya duit, sabar. Berat itu. Allahu Akbar. Kerjaan belum dapat, biaya sekolah anak banyak yang dibutuhkan. Berat itu menghadapi kesulitan hidup ini, melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa tahammulil marozi, dan sabar menanggung kegetiran-kegetiran pahit. Dirasakan itu, harus sabar. Karena itu adalah resiko hidup. Wa anijtina bil manahi, dan juga sabar menjauhkan larangan Allah. Jadi sabar itu di dalam melaksanakan perintah Allah, sabar juga di dalam menjauhkan larangan Allah. Itu berat. Makanya di dalam kesabaran itu nanti akan Allah berikan hikmah dan manfaat yang luar biasa. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Sebab sabar itu adalah yang dapat memberikan pertolongan di dalam menjawab kesulitan hidup. Sabar namanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga mengerjakan sholat. Banyakin sholat. Kalau kita dalam kesulitan, bukan ngeluh. Kita kebanyakan kalau sulit ngeluh. Bukannya sabar dan sholat. Orang kalau dalam kesulitan, sholat. Sabar, sholat. Mohon kepada Allah. Nanti Allah tunjukkan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Hanya Allah sajalah yang bisa memberikan jawaban terhadap permintaan-permintaan kita. Di ayamin qalilatin ay fid dunya. Jadi wa tahammulil marozi, sabar di dalam menanggung kegetiran, kepahitan. Wa anitina bil manahi, dan sabar juga menjauhkan larangan-larangan Allah. Fi ayamin qalilatin, di masa yang sangat sedikit, ay fid dunya, di dalam dunia ini. Hanya di dunia inilah kita harus menanggung sabar. Sulit melaksanakan perintah Allah. Berat ya. Kita menanggung resiko hidup penuh kesulitan dalam menjauhkan larangan-larangan Allah. Itu cuma sebentar di dunia ini aja. Selebihnya di akhirat nanti Allah berikan kesenangan. Wal maqalatul hadiyata asyarata, maqalah yang ke-11. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim, gunakanlah, ambillah kesempatan, khamsan, 5 keadaan, qabla khamsin, sebelum datang 5 keadaan lagi.
Maksudnya ai if'al, lakukanlah, kerjakanlah khamsata asya'a, 5 perkara qabla khusuli khamsu halatin, sebelum terjadi 5 keadaan atau 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, syababaka qabla haramika, manfaatkan, gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Kalau sudah tua baru menyesal. Andaikan di waktu muda dia giat, rajin bekerja, rajin belajar, di hari tua tidak menyesal. Dia tinggal memetik hasil, menikmati perjuangan di masa mudanya. Tapi kalau di masa mudanya dia poya-poya, dia hambur-hamburkan waktu dan umurnya, tenaganya, kesehatannya, nanti di hari tua dia akan menyesal. Makanya waktu muda itu tidak terasa nilai harganya, kecuali kalau udah tua barulah terasa. Iya ya, dulu andai kata, jadi andai mulu yang diucapkan karena menyesal di waktu muda, waktunya, kesehatannya, tenaganya, luasnya pikirannya, itu dia sia-siakan. Syababaka qabla haramika, di fathata ini dibaca fathah keduanya, syababaka. Ai if'alit ta'ata, kerjakanlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hala kudratika, pada waktu kamu mampu, kamu bisa, qabla hujumil kibari alaika, sebelum datang secara mendadak apa? Waktu tua atas kamu. Jadi waktu muda kita masih gagah. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan sesuai dengan perintah Allah. Inilah kehebatan orang-orang generasi muda yang hidupnya sejak ia akil balik berbakti kepada Allah, dan mendapatkan banyak keberuntungan. Jadi lakukanlah taat kepada Allah di waktu kamu mampu, jika waktu kamu bisa, sebelum datangnya waktu tua. Kalau udah tua repot, mau ke masjid susah, mau ngaji juga udah susah, jalan jauhan dikit udah ngos-ngosan. Allah ya, kadang-kadang kalau nggak dituntun kagak mau cepet jalannya. Begitulah. Kalau udah tua tuh begitu. Makanya waktu muda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu masih gagah, waktu masih sehat, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wasihataka qabla saqamika, boleh juga sukmika, sakomika. Dan ambillah atau gunakanlah sehatmu sebelum sakitmu. Aif alil amal soleh ala sihatika qabla husuli mani'in kamarodin. If alil amal solihah, lakukanlah, kerjakanlah amal-amal yang soleh, ala sihatika, dalam keadaan kamu masih sehat, qabla husuli mani'in, sebelum datangnya yang mencegah, yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Kamarodin, seperti sakit. Orang kalau udah sakit udah nggak bisa kemana-mana, makan juga kadang-kadang disuapin, buang air juga di tempat tidur dicebokin, nggak bisa cebok sendiri, dan seterusnya. Itu kalau udah datang waktu sakit. Penyesalan baru datang kalau udah sakit. Ya dulu kalau saya rajin, waktu sehat ya dulu, jadi dulu jadinya waktu sehat yang disebut-sebut.
waktu sakit. Nah itu makanya jangan sampai terjadi hal semacam ini, penyesalan. Manfaatkan waktu sehat kita. Waya juzu dan boleh kira atau sukmika, dibaca sukmika. Sakomika ya boleh, sukmika bil wajhaini dengan dua wajah. Bi fathataini dengan dua fathah. Sakomika au bidomin atau dibaca domah sukmika. Fasukunun maka kemudian sukun boleh. Sukmika sakomika. Li'anna riwayata karena sesungguhnya riwayat dalam hadis ini lam tidak diketahui. Jadi masih samar ini. Ada yang meriwayatkan sukmika, ada yang sakomika. Gitu. Wal ihtiyatu adapun ihtiyat, hati-hati, berhati-hati, jangan sampai salah kita di dalam membacanya. Ayakro abihima supaya membaca keduanya. Sakomika ya dibaca, sukmika juga dibaca, gitu. Alal badali atas badal, ya sukmika boleh juga sakomika. Liusa di riwayah karena menepati riwayat. Jangan sampai ada kesalahan, jadi dua-duanya dibaca. Sakomika boleh, sukmika juga boleh. Waginaka qabla fakrika, dan manfaatkanlah, gunakanlah waktu kayamu sebelum miskinmu. Waktu kaya, kaya itu banyak, ya bisa kaya harta, kaya tenaga, kaya pikiran, kaya ilmu, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kalau nanti udah susah baru gerupukan. Gitu. Kadang-kadang kita ini punya duit bingung, nggak punya duit tambah bingung. Bagaimana kudunya? Makanya pesan daripada hadis ini adalah kita kudu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kebingungan. Maksudnya if alit tasadduqa, lakukanlah sedekah. Sedekah tuh kalau punya duit, waktu kaya jangan lupa, jangan pora-pora kagak tahu bahwa sedekah itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan sebagai umat Nabi Muhammad, karena selalu dicontohkan oleh Rasul. Tasadduk namanya bersedekah. Jangan pura-pura nggak tahu, ada orang susah, harta banyak, sayang, ya. Bima fadula an hajati man talzamuka, dengan apa yang dikaruniakan daripada hajat orang yang wajib bagi kamu menapakahkannya. Jadi selain daripada dia punya kewajiban bertanggung jawab, keluarga, anak atau siapa saja yang menjadi tanggungannya untuk mencukupi biaya hidup, ditunaikan karena punya kelebihan harta. Qabla urudi jaihatin, sebelum menimpa bencana. Apa itu bencananya? Tutlipu malaka, rusaknya harta benda. Kalau sudah rusak harta benda mau apa? Fatasiru fakiran fiddaroin. Kalau harta bendanya sudah rusak, sudah habis, sudah ludes, fatasiru maka kamu jadi fakiran, orang yang miskin, fiddaroini, dunia dan akhirat. Jadinya susah. Waktu kaya lupa sama sedekah, sama zakat. Begitu datang longsor, habis ludes semua. Iya, Allah kan kalau melenyapkan sesuatu nggak harus pelan-pelan, kadang-kadang mendadak. Ya kalau udah mendadak begitu susah. Wahayataka qabla mautika,
Dan gunakanlah masa hidupmu sebelum waktu matimu. Kalau udah mati susah, tinggal penyesalan. Iya. Orang mati itu kan kalau udah di dalam kubur minta pulang ke dunia supaya dia bisa sedekah. Masya Allah. Jadi banyak penyesalan orang yang sudah mati. Cuma kita kagak denger aja. Tapi Allah sudah gambarkan dengan tegas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Hai igtanim, gunakanlah ma tulfi naf'ahu, apa yang kamu temukan manfaatnya ba'da mautika, setelah matimu. Selagi hidup di alam dunia ini, yang sekiranya kalau sudah kita mati ada manfaatnya, kerjain. Jangan pakai nunggu-nunggu. Kadang-kadang kita banyak berpikir, kalau kita keluarkan semua ini harta benda kita, takut-takut nanti habis. Takut-takut nanti anak nggak kebagian, dan seterusnya, dan seterusnya. Fa'inaman mata, kemudian sesungguhnya orang yang mati itu inqota'ah, putuslah amaluhu, amal perbuatannya, selesai. Kalau sudah mati selesai, udah nggak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat buat dirinya. Udah terputus semuanya. Wa faragoka qabla syuglika, atau saglika. Ada yang membaca saglika di sini. Dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum sibukmu. Ya Allah, bi fathhi syini, dibaca fathahnya shin, saglika. Ai igtanim faragoka, gunakanlah waktu luangmu fi hadhihi dari, di dunia ini maksudnya. Qabla saglika, sebelum datang kesibukan, bi ahwalil kiamati, dengan berbagai huru-hara hari kiamat, berbagai ketakutan, peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan manusia, yang mengagetkan, yang mencemaskan. Allati awalu manazilihal qabri, yang menjadi permulaan apa? Tempatnya hari kiamat itu adalah kuburan. Kalau sudah mati itu berarti dia memasuki tahapan apa namanya? Akhirat. Ya, awal masuknya akhirat itu kuburan. Tapi belum dikatakan akhirat. Sebab dia harus bangkit lagi nanti di hari kiamat. Kaza naqalahul azizi, demikianlah yang dinukil oleh Imam Al-Azizi an Munawa, dari Syekh Munawa. Fahazil khamsatu, maka adapun yang 5 perkara ini, la yu'rafu, tidak diketahui qadruha, nilainya, ya ukurannya, illa ba'da zawalihi, kecuali setelah hilangnya yang 5 perkara tersebut. Kalau udah nggak ada baru terasa, kan begitu. Kalau masih ada sih enak, masih ada. Kalau udah habis barulah terasa. Waktu muda, wah enak bener. Tapi kalau datang waktu tua, udah nggak punya kekuatan lagi, daya pikirnya pun udah lemah, udah berubah. Begitu juga waktu sehat enak. Kadang-kadang lupa sehat itu nikmat. Kita tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau jatuh sakit, nah, baru terasa. Ya, waktu kaya juga begitu. Apa saja yang kita inginkan bisa kita beli. Tapi begitu datang waktu bangkrut, waktu fakir, miskin, barulah terasa. Begitu juga waktu hidup,
masih enak. Nanti kalau sudah masuk ke liang kubur barulah terasa. Ya, kalau sudah tiada baru terasa. Ruya hadzal hadisul hakim wal baihaqi. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas bisnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Rawahul Imamu Ahmad, telah meriwayatkan hadis Imam Ahmad, wa Abu Nuaim, dan Abu Nuaim wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun. Hadisnya ini luar biasa ini. Wal maqalatu tsaniyata asyarah. Wal maqalatu tsaniyata asyaratan, maqalah yang ke-12. An Yahya bin Mu'adzir Razi rahimahullah. Dari Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah. Man kasura sab'uhu kasura lahmuhu. Man kasura sab'uhu, siapa orang yang banyak kenyangnya, sering kenyang, kagak mau lapar, kenyang mulu, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, jadi nggak pernah lapar. Hah? Jadi makan mulu, kasura lahmuhu, maka akan banyak juga dagingnya. Gemuk dah tuh. Banyakan minyak udah itu dia. Bukan lemak, minyak. Ah, iya, bangun tidur makan, siangan dikit makan, terlalu apa lagi, lamaan dikit makan lagi, kan mulu jadinya, gemuk dah. Udah banyak gemuk biasanya, nah, tidur mulu. Allahu Akbar. Bikhilafi man, berbeda dengan orang. Kasura yang banyak akluhu, makannya orang, bisa babi hiddati zikri, dengan sebab tajamnya zikir. Kalau zikir itu biasanya sering lapar. Tapi berbeda laparnya. Fala yadurru, dia tidak berbahaya. Orang banyakkan zikir, itu biasanya sering lapar. Tetapi orang zikir itu laparnya juga, makannya pakai ukuran. Berhenti sebelum kenyang, menghilangkan sekedar laparnya. Zikir itu namanya, tidak berbahaya. Li'anna ba'dal awliya'i, karena sesungguhnya sebagian para wali Allah, tariqatuhum, cara mereka, jalan mereka, kasratul akli, yaitu banyak makan. Nah, ini enak nih. Jadi wali banyak makan, cocok ini. Kalau pengen jadi wali, banyak kita makan. Tetapi di surati inhidomil to'ami, karena cepatnya tercerna makanan, bihararati asari zikri, sebab panasnya bekas zikir tuh. Orang kalau banyak zikir, masya Allah. Jadi berbeda dengan sholawat. Kalau sholawat adem, tapi kalau zikir panas, gitu. Makanya sering lapar perutnya. Tapi makannya pakai ukuran. Para waliullah kan begitu. Jadi banyak makan. Makanya zikirnya kuat. Kita banyak makan, tidurnya yang kuat. Bukan zikirnya. Masya Allah. Allahu Akbar, ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya zikir kan nari, seperti api. Itu zikir seperti api, panas. Makanya orang-orang yang banyak zikir, yang wiridan itu banyak laparnya, sering lapar. Ya. Boleh banyak makan, tapi jangan sampai terlebihan. Bi khilafi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan baca sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa inna asaroha baridun. Karena sesungguhnya bacaan sholawat itu dingin, sejuk, ya. Itu salawat. Lain halnya dengan zikir. Ya, zikir dari Asmaul Husna dan lain sebagainya. Insyaallah. Itu panas. Waman kasuralahmuhu, dan siapa orang yang banyak dagingnya, kasurat syahwatuhu, maka akan banyak pula lah syahwatnya. Gede syahwatnya, keinginannya, karena banyak apanya? Banyak dagingnya. Tuh. Orang kalau banyak dagingnya syahwatnya tuh gede. Tapi tenaganya biasanya yang kurang. Kegedean. Iya, kegedean orang, tenaganya kurang. Faladzi yutwi'u syahwata huwal ju'. Maka adapun yang dapat memadamkan syahwat itu adalah lapar. Makanya puasa itu termasuk meredam nafsu syahwat. Jadi salah satu cara untuk meredam, menundukkan syahwat itu adalah dengan puasa. Menahan lapar namanya. Waman kasurat syahwatuhu, dan barang siapa yang banyak syahwatnya, besar syahwatnya, keinginannya, kasurat dzunubuhu, banyak pula lah dosa-dosanya. Apa aja pengen. Insyaallah. Iya, udah punya di rumah nih, masih pengen lagi ngeliat yang lain. Begitu, apa aja. Baju ya begitu. Makanan juga begitu. Apa ya, orang perempuan juga begitu. Ngeliat di rumah sama yang di mana-mana katanya beda. Ya karena syahwatnya besar, makanya ada banyak menimbulkan dosa. Ya. Jadi jangan banyak kenyang-kenyang, jangan banyak makan. Wahiyallati tahjubuhu anillahi ta'ala. Dosa-dosa itulah yang dapat menghalangi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya tertunda, seret itu karena banyakan dosa. Doanya nggak dikabulkan Allah karena banyak dosa. Itu sempit segala urusannya karena banyak dosa. Ya. Waman kazurat dzunubuhu qasa qalbuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, qasa qalbuhu, maka akan menjadi keras hatinya. Hati kalau sudah keras apa? Falam yakbalil mawaidho, maka dia tidak akan pernah bisa lagi menerima nasihat. Peringatan-peringatan dari mana saja udah nggak bisa. Biar ulama besar, kiai besar yang menyampaikan mauidhah, nasihat padanya nggak bisa diterima karena hatinya sudah keras. Waman qasa qalbuhu, dan barang siapa yang keras hatinya, ghariko, dikasih ra'i, dibaca kasrah ra'nya, ghariko, maka dia akan tenggelam fi afatid dunya, di dalam bahaya kehidupan dunia, wazinatiha, dan perhiasan atau keindahan dunia. Tenggelam sudah. Nah, kalau sudah kelelep susah. Iya, susah. Ini namanya kelelep. Kalau airnya dalam, ngalir lagi kenceng, susah. Coba perhatikan kalau lagi banjiran itu sungai-sungai. Udahnya airnya meluap, jalan arusnya juga cepat. Masya Allah, gimana nolongnya? Kalau udah begitu, susah. Itu gambaran orang yang hatinya keras. Wal maqalatu salisata asyarata, dan maqalah yang ke-13. Dibagi dulu dikit lagi dah.
An Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala annahu qala, bahwasanya Sufyan berkata, ikhtarul fuqara'u, telah memilih orang-orang miskin, ay alladzina radu bil faqri, yaitu orang-orang yang ridho, yang menerima dengan kemiskinannya yang telah Allah gariskan sebagai jalan hidupnya, hidup miskin, dia ridho ikhlas karena itu adalah ketentuan Allah. Khamsan, memilih 5 perkara, minas sifatil mahmudati, daripada sifat-sifat yang terpuji. Ini kalau orang miskin, orang fakir, yang dia pilih ini ada 5. Waqtarul agnia'u, dan telah memilih orang-orang kaya, ay alladzina ahabbul amwala, yaitu orang-orang yang cinta kepada harta benda. Khamsan, juga memilih 5 perkara, minas sifatil mazmumati, daripada sifat-sifat yang tercela. Waqtarul fuqara'u, dan telah memilih orang-orang miskin, orang-orang fakir, rahatan nafsi, kesenangan diri, ya, kesenangan diri. Wa huwa ismun li jumlatil insani, yaitu nama untuk jumlah manusia, itu namanya nafsu. Rahatan nafsi, setiap orang. Jadi yang dia pengen, yang dia pilih adalah kesenangan jiwa, kesenangan diri. Wa farog, wa farogotal qalbi, dan mengosongkan hati atau longgarnya hati. Jadi maksudnya tuh kalau udah badannya senang, pikirannya senang, hatinya juga plong. Nah, itu sama juga begini. Tukang beca kalau tidur di pinggiran toko-toko enak banget kita lihat ya. Sambil ngorok dah kok. Tapi ada yang di rumah semacam istana gelisah, nggak bisa tidur. Itu namanya nggak plong, kagak longgar hatinya. Coba kalau hati kita, pikiran kita longgar, tidur juga anteng. Kadang-kadang siangan mulu subuh, saking enaknya tidur, ya karena plong rasanya, nggak ada yang dipikirin. Iya, itu makanya orang-orang fakir miskin yang dia pilih itu senangan diri, luangnya hati, hatinya longgar, hatinya nggak ada beban. Ay minas saqali, daripada beban. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, berdoa Rasul, Allahumma inni as'alukal aisha ar-rafi'a wal balal farigo, ya. Allahumma inni as'alukal aisha, ya Allah, sesungguhnya aku minta penghidupan ar-rafi'a, yang dapat mengangkat derajat. Artinya kagak minta-minta, ya, kehidupan yang mencukupi, yang dapat mengangkat derajat. Wal balal farigo, dan hati yang kosong, artinya nggak terlalu disibukkan oleh urusan dunia. Tuh doa Nabi. Wa ubudiyatar rabbi, dan penghambaan kepada Tuhan, pada Allah. Wa khifatal hisabi, dan ringannya hisab yaumal mahsyari, pada hari mahsyar nanti. Kalau hatinya sudah plong, jiwanya tenang, ibadahnya juga enak, akan begitu.
Wa khifatal hisabi, dan nanti di akhirat, di hari kiamat, yaumul mahsyar, ringan hisabnya. Coba kalau orang kaya berat. Wad darajatal ulya, dan memilih orang parkir miskin itu adalah dengan derajat yang mulia, yang tinggi, fil jannati, di dalam surga. Itu yang diharapkan oleh orang-orang fakir. Waqtarul agniya'u, dan telah memilih orang-orang kaya, ta'aban nafsi, yaitu payahnya diri. Itu orang-orang kaya bagaimana enggak payah dirinya, bingung, kadang-kadang mikirin bagaimana mengelola perusahaannya, harta bendanya, ngaturnya, ngitungnya, baginya, dan lain sebagainya. Selalu waktunya disibukkan oleh urusan dunia, harta benda. Itu namanya orang kaya. Dah ya, wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi wa amiraka wa nawajjaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wabtah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.